Shalom semuanya, dengan Debra Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Tasriyah Mitzora diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 20. Hubungan haftorah dengan parasya, mencapai kesempurnaan dalam ucapan. Parasya minggu ini membahas berbagai bentuk carat atau penyakit kulit yang bisa menimpa seseorang yang kurang teliti dalam berbicara. Haftorah menggambarkan 4 pria yang menderita carat yang kelaparan seperti orang Israel lainnya selama pengepungan Armenia pada masa Raja Yerovam. Para penderita kusta menemukan bahwa pasukan Armenia telah melarikan diri pada malam hari meninggalkan tenda, kuda, dan perbekalan mereka. Pertama, para penderita kusta meraih sebanyak yang mereka bisa untuk diri mereka sendiri. Tetapi kemudian mereka berubah pikiran dan memutuskan bahwa mereka benar-benar perlu membagikan kabar baik kepada seluruh Israel. Maka mereka datang dan memanggil penjaga gerbang kota dan memberitahu mereka. Dan para kuli panggul memanggil dan mereka memberitahukannya kepada rumah tangga raja di dalam. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 10-11. Bagian berikutnya, berbicara atau tidak berbicara. Haftorah mengajarkan kita bahwa untuk menyempurnakan ucapan kita tidak hanya perlu menghindari bergosip dan berbicara negatif tentang orang lain, tetapi juga untuk berbicara dan berkomunikasi bila perlu demi melakukan kehendak Hashem. Keputusan para penderita kusta untuk membagikan kabar baik kepada seluruh Israel mengenai penyerahan tentara Armenia pada hari itu juga daripada menunggu sampai nanti adalah teshuvah atau pertobatan mereka dari ucapan jahat mereka sebelumnya. Saya pernah mengenal sebuah keluarga yang sangat tertutup tentang segala hal dalam hidup mereka. Ketika putri mereka yang baru menikah mengalami masa sulit dalam pernikahannya, beberapa orang mencoba berbicara dengan keluarga untuk mendesak mereka mendapatkan bantuan profesional. Keluarganya trauma dan takut terungkap dan menjadi pembicaraan di kota. Mereka tidak menyadari bahwa cara Yahudi tidak hanya berbagi perayaan teman kita, tetapi juga kesulitan mereka. Bagian berikutnya mengatasi kecenderungan wanita menjadi hakim. Akar dari perkataan jahat adalah pemikiran dan penilaian negatif. Adik perempuan saya yang non-religius mengajari saya pembelajaran yang sangat penting tentang masalah ini. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana tanggapannya ketika saya pernah meminta maaf atas komentar yang saya buat karena kesalahan. Ketika saya mengatakan kepadanya, "Maaf, saya seharusnya tidak mengatakan ini," dia menjawab, "Anda seharusnya tidak memikirkannya." Melatih pikiran kita untuk memanfaatkan keraguan daripada melompat ke kesimpulan negatif dan menilai orang lain adalah cara terbaik untuk menghindari ucapan negatif. Dalam struktur kabalistik Sefirot, energi feminin ditempatkan di sisi kiri terkait dengan penilaian dan kontraksi. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan rasa penilaian kita hanya jika hal itu dapat membuat perbedaan. Misalnya, tidak ada gunanya menghakimi teman kita untuk liburan mahal yang menurut kita tidak mampu dia bayar. Namun, penting untuk membuat penilaian bahwa teman kita sedang tidak enak badan untuk mengulurkan tangan membantu. Bagian berikutnya, kita ditunjukkan hanya tentang apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Baal Shem Tov mengajarkan bahwa jika kita melihat atau mendengar tentang kesalahan orang lain, kita memiliki sedikit masalah yang sama. Daripada menilai orangnya, kita harus termotivasi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Meskipun sulit untuk menghentikan diri kita sendiri dari lashon hara, seperti yang dinyatakan dalam Talmud, kita semua menjadi mangsa semburat lashon hara. Pekerjaan spiritual kita adalah memperbaiki diri kita sendiri dengan menghilangkan jejak dari negativitas kita sendiri. Ketika kesalahan orang lain memotivasi kita untuk memperbaiki ketidaksempurnaan kecil kita sendiri, kita memiliki kemampuan untuk meninggikan orang yang kita saksikan bertindak dengan cara yang negatif.
Rabbi Yaakov Yosef menjelaskan bahwa karena kita semua adalah bagian dari satu pribadi kosmik, kesatuan ini memberi kita kemampuan untuk memasukkan orang yang berdosa ke dalam diri kita ketika kita bertobat. Ini adalah arti dari jagalah lidahmu dari kejahatan di dalam Tehillim pasal 34 ayat 14. Jangan merendahkan atau berbicara tentang orang yang melakukan kejahatan, melainkan menjauhlah dari yang buruk. Ayatnya yang ke-15. Dan perbaiki kejahatan ini. Melalui ini Anda dapat melakukan kebaikan dengan menyebabkan orang itu menjadi baik dan bertobat dari kejahatannya. Bagian yang berikutnya mencari ke dalam. Sama seperti seluruh susunan psikofisik, kita adalah cerminan dari diri batin kita. Demikian pula, segala sesuatu yang kita lihat atau dengar hanyalah cerminan dari diri kita sendiri. Orang yang baik akan selalu memperhatikan hal-hal positif. Seseorang yang pernah bekerja untuk kami biasanya datang pada waktu yang sesuai dengan dirinya sendiri daripada waktu yang kami minta. Dia juga sering melakukan pekerjaan yang dia ingin lakukan daripada pekerjaan yang kami perintahkan kepadanya. Ini akan sangat mengganggu saya sampai saya memutuskan untuk melihat ke dalam diri saya dan melihat apakah saya dapat menemukan jejak masalah yang sama di dalam karakter saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya juga melakukan mitzvot dari Hashem pada waktu yang cocok untuk saya daripada pada waktu yang disukai. Misalnya, saya dulu selalu memulai mempersiapkan Syabat terlambat dan hampir tidak pernah menyelesaikan semuanya pada waktunya untuk menyalakan lilin Syabat pada waktu yang disukai, 18 menit sebelum matahari terbenam. Selain itu, saya bisa melakukan mitzvot yang saya rasa daripada apa yang diminta, seperti membiarkan suami saya mendapatkan kata terakhir. Saya mencoba untuk benar-benar bekerja pada diri saya sendiri untuk menyelesaikan persiapan Syabat tepat waktu dan lebih menunjukkan rasa hormat kepada suami saya. Segera setelah saya menyadari hal ini, pekerja kami mulai datang tepat waktu dan melakukan pekerjaan yang kami minta. Bagian terakhir, ucapan jahat berasal dari kurangnya emunah. Akhir Haftorah menggambarkan petugas skeptis yang tidak percaya pada mujizat yang telah dibuatkan Elisa. Meskipun kelaparan yang berkepanjangan, dia mengumumkan bahwa makanan akan berlimpah keesokan harinya, sehingga harga barlei dan tepung terigu akan turun drastis. Terjadilah ketika orang dari Hashem telah berbicara dengan raja, berkata, 2 takaran jelai untuk 1 shikal dan seukuran tepung yang bagus untuk 1 shikal akan terjadi besok sekitar saat itu di pintu gerbang Shomron. Bahwa petugas itu menjawab orang dari Tuhan dan berkata, sekarang lihatlah, jika Hashem membuat jendela di surga, mungkinkah hal seperti itu? Dan dia berkata, lihatlah, kamu akan melihatnya dengan matamu, tetapi tidak akan makan itu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 18-19. Sebagai hukuman atas kurangnya emunah, petugas ini diinjak-injak oleh orang-orang saat dia berjaga di gerbang kota. Dari sini kita belajar bahwa lashon hara atau ucapan jahat tidak hanya bergosip dan memperhatikan kesalahan orang lain. Mengekspresikan ketidakpercayaan dan kurangnya emunah di Hashem juga merupakan bentuk lashon hara. Akhir Haftorah menyinggung fakta bahwa akar dari semua ucapan jahat adalah kurangnya emunah. Jika kita benar-benar sangat percaya pada Hashem, kita tidak akan pernah menilai orang lain karena kekurangan mereka, kecuali demi membantu mereka tumbuh. Kami tidak akan pernah marah atau kesal dengan siapapun, karena kami akan menyadari bahwa tindakan mereka mewujudkan keinginan Hashem. Apalagi emunah di Hashem mengarah ke emunah pada orang lain. Ketika kita percaya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Hashem, kita juga cenderung percaya pada orang lain, memberi mereka keuntungan dari keraguan. Sama seperti tampaknya mustahil bahwa realitas fisik dapat berubah secara drastis oleh keajaiban Hashem, demikian pula tindakan yang sekilas tampak negatif mungkin sebenarnya memiliki alasan yang baik dan pada kenyataannya menjadi positif. Emunah kita di Hashem mengajari kita untuk mencari inti kebaikan dalam diri orang lain dan memberi kita keyakinan pada kemampuan kita untuk memperbaiki jejak negatif dalam diri kita sendiri.
Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.